Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah rezeki kok maksa. Barusan kita sudah sedikit mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang rezeki itu memang harus ada yang dijemput. Tadi jangan puas dengan 3 hal tadi, apalagi itu Ustadz bilang tuh. Yang pertama adalah bicara masalah sedekah. Sedekah. Terus ibadah. Dan satu Kemudian lagi adalah ilmu. Ini Masya Allah, ini pelajaran banget buat kita. Ini sekarang kita ngobrol-ngobrol sebentar nih sama Firza dan juga Ayu. Firza dulu deh. Ja, kalau Firza sendiri pernah gak sih atau ada gak sih pernah berpikir gitu memaksakan, wah ini gue harus dapat rezeki segini, gue harus punya target sekian. Ada gak pemikiran seperti itu? Kalau sekarang sih seadanya aja. Maksudnya kalau misalnya dapat ya ini, ya udah diterima apa adanya gitu. Tapi nggak cuma pasrah gitu aja sih. Cuman yang jelas harus, kalau menurut aku sih dicari. Biasanya kan kalau laki-laki gini, saya tuh pengen punya rumah, jadi saya harus ngejar nih. Sekarang ini saya harus dapat sekian gitu. Pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah. Membuat Tapi itu target. udah jauh-jauh Membuat hari. Target. Maksudnya goalnya apa nih? Goalnya apa? Kalau sampai nggak dapat dalam waktu yang diinginkan. Ya nggak apa-apa Stres juga, berarti nggak? belum rezeki. Gitu berarti dia. Tangan dulu dong. Berarti dia emang luar biasa ini, dia berusaha tapi tidak memaksakan. Kalau sampai nggak dapat itu jadi stres. Jadi rumah pun udah ada rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mobil udah ada. Udah ada. Alhamdulillah. Uang ada. 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 Eh, Istri? Belum. Dia kayaknya ada cengar-cengir, takut tanya terakhirnya Tahu Ustaz. nggak? Ya. Punya harta, punya rumah, punya mobil, tapi tidak punya istri. Kata Nabi, miskin. Ya, kasihan DL. Kalau bukan miskin, pelit. Oh, Karena nggak mau berbagi. oh ya Allah. Nah, Kan tuh tinggal semua satu uang lagi. itu dikasih semua istri. Sebentar, istri itu rezeki bukan sih? Rezeki dong. Oh rezeki juga. Bahkan dia di atasnya rezeki. Apa tuh? Nikmat. Ya Allah. Berarti ada orang yang belum beruntung. Tepuk tangan dulu dong Bu. Harus cepet-cepet cari Kan istri. tadi aku bilang, harta, rezeki, karunia. karunia, tentram, nikmat. Istri itu di atasnya Di semua itu. atasnya ya Allah. Oh, ya Allah. Maaf ya Pak, saya Anda geser belum dulu. mendapatkan nikmat. Coba sekarang kalau ke Ayu. Kalau Ayu sendiri ada nggak target-target sesuatu yang Ayu ingin? Atau mungkin kalau tadi kita ngomongin masalah istri, suami atau mungkin yang harus bagaimana Ya gitu. itu kan tapi balik lagi tetap juga rezeki kan Pak Ustadz. Ah. Sebelum diledekin nih, belum punya suami. Mohon maaf. Udah siap-siap. Mohon maaf, saya tak akan bakalan meledek wanita yang tidak bersuami. Ah. Karena suami laki-laki yang melamar. Nah. Wanita yang dilamar. Nah kebetulan kita udah panggil bintang tamunya juga yang masih single gitu Oh, loh. gitu. Ya tinggal diatur aja prosesnya setelah itu. Bisa senyum-senyum senang. Mundur Awas, dong. jangan dialingin. Awas tuh kasih lihat dulu. Bisa jadi jodohnya, Pirsa. Aduh. Amin. Ya Allah. Ya Jadi kan kita nggak tahu jodoh di mana. benar. Siapa tahu ketemu di Islam itu indah ya. Ya kita nggak tahu. Iya. Masya Allah, amin. Jadi kalau buat Ayu sendiri nggak ada satu target ya? Jadi mengalir gitu aja. Tapi Ya minta dong sama dinikmatin Allah. aja rezekinya. Terus ya pastinya berdoa. Kalau Dan berusaha. Iya dan berusaha pastinya. Oh Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Ya Allah luar biasa nih. Nah sekarang nih Pak Ustadz nih mau izin Ustaz Oki dan juga Ustaz Syam. Saya mau kasih kesempatan dulu sama jamaah yang ada di studio. Yang mau bertanya langsung aja. Angkat tangannya, silakan Bu, ayo. Sebentar. Oh yang ini dulu nih sebentar nih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tanti dari Majelis Talim Al-Fatir, Langgen, Banjar, Ciamis. Ciamis, Ciamisnya ragu-ragu. Sampai orang yang di rumah juga ragu, Banjar Masin atau Banjar Ciamis ternyata ya Allah. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, termasuk golongan apa orang-orang yang suka memaksakan diri dalam mencari rezeki dan apa bahayanya? Itu saja. Nah, oke tepuk tangan dulu dong. Bagus banget pertanyaannya nih. Tapi kalau bisa sekarang yang jawab Ustazah Oki nih ya. Sekarang Ustazah Oki ya diperjelas ya. Sekali lagi saya ulang pertanyaannya Ibu itu adalah tadi termasuk golongan apa orang-orang yang suka atau memaksakan diri dalam mencari rezeki dan apa bahayanya. Silakan Ustazah Oki dijawab. Tepuk tangan dong Ustazah Oki. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya rahasia tentang kezuhutan beliau. Wahai Imam Hasan Al-Basri, apa rahasia dari zuhudmu? Maka perhatikan jawaban dari Imam Hasan Al-Basri. Pertama, aku tahu bahwa rizki tidak pernah tertukar. Karena aku tahu rizki tak pernah tertukar, makanya aku tenang. Kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu orang lain tidak mungkin mengerjakan amalanku. Karena itu aku berjuang. Ketiga, aku tahu Allah mengawasiku.
karena itu aku takut untuk berbuat maksiat. Keempat, aku tahu bahwa kematian itu pasti mendatangiku, oleh karena itu aku senantiasa untuk mengumpulkan bekal demi bekal untuk menjemput kematianku. Itu kata-kata dari Imam Hasan Al-Basri. Kita perhatikan poin pertama. Imam Hasan Al-Basri mengingatkan kepada kita semua bahwa rizki tidak pernah tertukar. Karena paham rizki tidak pernah tertukar, makanya beliau merasa tenang. Ingat bahwa rezeki atau rizki adalah ketetapan. Tidak datang terlalu cepat, tidak datang terlalu lambat, tapi tepat pada waktunya. Dan rezeki senantiasa akan diberikan kepada kita semua sampai pada akhirnya rezeki itu habis, baru kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki adalah ketetapan, tapi cara menjemput rezeki adalah ujian. Kok bisa cara menjemput rizki adalah ujian? Iya, karena cara menjemput rizki walaupun Allah sudah mengingatkan untuk mencari dengan cara yang baik dan halal, tidak semua orang mencarinya dengan cara yang baik dan halal. Rasulullah SAW mengingatkan kita pada hadis riwayat Muslim, seandainya ada yang Rasul sangat takutkan di antara kita ini. Rasul tidak takut dengan kemiskinan yang terjadi pada umatnya. Tapi Rasul takut ketika dibentangkan dunia ini di hadapan kita, maka kita berlomba-lomba untuk mencari dunia tersebut. Maka dunia tersebut akan menghabisi kita. Artinya apa? Yang namanya manusia sudah dikasih rezeki satu tapi kurang bersyukur. Maka salah satu bahayanya adalah kufur nikmat. Kurang bersyukur kepada Allah membuat dia pada akhirnya memaksakan untuk mendapatkan rezekinya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan rezeki? Rezeki adalah segala sesuatu yang baik yang bisa kita nikmati. Apakah rezeki adalah gaji? Contoh, apakah rizki adalah gaji? Contohnya apa? Ketika seseorang mendapatkan gaji besar dengan jumlah tertentu, tapi ternyata dia sanggup untuk membeli kasur mewah, kasur yang empuk, tapi dia nggak bisa tidur di kasur empuk tersebut karena dia punya kebiasaan tidurnya suka ditikar di lantai. Rizkinya yang mana? Yang di lantai, itu yang bisa dia nikmati. Jadi bukan hanya soal gaji rezeki itu Bu. Rezeki bukan hanya soal apa yang bisa kita beli. Ada seseorang yang punya maskapai penerbangan misalnya. Tapi punya penyakit nggak bisa dengan ketinggian. Akhirnya walaupun punya pesawat banyak tapi nggak pernah bisa naik pesawat. Ada nggak orang begitu? Ada lagi, dia nggak punya mobil mungkin. Tapi bisa naik mobil kemana-mana. Bisa jadi supir, bisa jadi kata orang-orang nggak apa-apa pakai saja mobilku supaya aku mendapatkan pahala karena dakwahmu. Itu yang dilakukan Trans TV sama Ustadz Maulana di Jakarta. Makasih banyak. Iya kan, Masya Allah di Jakarta mendapatkan nikmat apa bisa dimanfaatkan. Teman-teman dan termasuk saya mendapatkan apa kita dipinjemin baju terus. Bukan milik kita tapi kita menikmati baju tersebut kan dari tim wardrobe artinya apa? Itulah rezeki kita. Segala sesuatu yang bisa kita nikmati. Tapi kita lihat ada orang-orang yang memaksakan diri dalam menjemput rezekinya. Maka yang menjadi bahaya adalah ketika dia melalaikan hak dirinya, hak keluarganya dan hak banyak orang. Contoh, punya target bagus. Seorang laki-laki sebelum menikah pengen punya rumah sendiri, pengen punya penghasilan tertentu, boleh. Tapi jangan lupakan hak diri. Dirimu jangan dizolimi, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Matamu, tanganmu, tubuhmu, punggungmu punya waktu untuk istirahat. Seorang suami punya target untuk mendapatkan jumlah uang tertentu, boleh. Tapi jangan lupakan istrimu, anak-anakmu membutuhkanmu. Begitu banyak para ayah, para suami yang bekerja keras tapi lupa sama istrinya. Istrinya akhirnya selingkuh sama orang lain. Karena apa? Karena sibuk laki-lakinya bekerja. Anak-anaknya bandel melakukan kenakalan-kenakalan remaja karena kurang kasih sayang dari ayahnya yang sibuk bekerja. Jadi hati-hati. Apa bahaya bagi orang-orang yang senantiasa memaksakan rezekinya? Pertama melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan bisa saja dia menzolimi banyak orang lain. Termasuk juga soal rezeki bukan hanya soal harta tapi juga cara menjemput jodoh. Nah. Cara menjemput jodoh ini kalau terlalu memaksakan kehendak aku harus nikah sama dia, aku tunggu jandamu. Wow. Atau misalnya pada akhirnya aku mau menikah denganmu tapi kau ceraikan dulu dia. Oh. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang nggak boleh begitu. Jangan maksain. Rezeki itu gak bisa ketuker. Nggak bisa. Jadi saya, baju saya sama bajunya Ustadz Syam. Iya. Gak bisa, dipaksakan juga gak bisa, kegedean Iya, pasti juga. dia. Tapi ada teman saya tadi Bajunya maksa, kekecilan. rezekinya Apa? maksa banget Apa tadi tuh? teman saya di sini. Kenapa? Jatah duduknya cuma segini digeser-geser. Ada gini-gini. Alhamdulillah. Suatu bentuk kesyukuran buat kita karena rezeki itu yang kita minta banyak
mudah, berberkah. Tuh 2, 3, Banyak, mudah, berberkah. Jadi rezeki itu bisa diminta. Nah, Masya Request sama Allah. Betul. Makanya kalau malam nisfu Sa'ban, Ya, baca Yasin 3 kali. Oh. Bukan Yasin 3 kali, Yasin. Yasin 3 kali, setelah Yasin pertama minta apa? Ampunan. Betul. Yang kedua minta rezeki, minta Betul. derajat yang ketiga. Betul. Oke, ditahan dulu Pak Ustadz. Nanti bocorannya semuanya akan kita kasih lagi. Buat yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya berdoa aja ya Allah, kan rezeki datang sendiri. Apa kata Al-Quran? Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Berarti harus berusaha.